Assalamualaikum, selamat siang guys, teman-teman KB, sedulur-sedulur semua. Berjumpa lagi dengan channel saya, Mas Don Channel. Oke, untuk kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda jalan menuju ke suatu tempat yang mana dianggap keramat ya di daerah Banyumas, yaitu Gunung Puncu yang terletak di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Oke, akan saya tunjukkan. Kita mulai dari Sampang. Ini dari Pasar Sampang tadi ya. Kita dari Kota Sampang, Kecamatan Sampang ini. Kita nanti akan lewat Kebasen dan seterusnya. Oke, mari kita lihat perjalanan ini. Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe ya. Yang belum subscribe untuk subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa like and comment ya. Oke, untuk mendukung channel saya ini agar tetap semangat ya. Oke, selamat menyaksikan perjalanan ini. Ya, kita sudah berada di pertigaan Kota Sampang, pertigaan berlampu merah. Di sini kita menunggu ya, menunggu untuk lampu hijau agar kita jalan lagi. Ini adalah Monumen Perjuangan Tugu Sampang. Oke, sudah hijau, mari kita jalan. Let's go. Keluar Gapura Cilacap ini ya. Ini komplek pertokoan dan perkantoran di Kota Sampang bagian timur. Kita tidak jauh, nanti ada pertigaan, kita akan belok ke kiri ya. Tidak perlu cepat-cepat, pelan-pelan saja. Itu dia pertigaannya, sudah kelihatan di sebelah kiri. Oke, kita ambil kiri, kita belok kiri ya. Kita akan memasuki wilayah Kecamatan Kebasen, wilayah di Kabupaten Banyumas. Kita melalui jalan di tengah sawah alias jalan bulak ya. Bahasa Jawanya ini bulak, itu jalan yang ada di tengah sawah, tidak ada kampung, tidak ada rumah. Kita tetap di jalan ini kurang lebih 2 kilo ya. Sampai nanti di Kebasen kita akan belok kanan di pertigaan dekat palang pintu rel di Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen. SMP Muhammadiyah Kebasen, Kabupaten Banyumas. Di depan ada tikungan, kita harus hati-hati, pelan-pelan ya saudara. Di sini di Kebasen banyak tikungan jalannya. Kantor Koramil Kebasen, Koramil 17, KUA Kecamatan Kebasen. Ya, ini perempatan Kecamatan Kebasen saudara, pelan-pelan. Itu depan sebelah kiri ada Polsek Kecamatan Kebasen ya. Kita melintasi di jalan kota Kecamatan Kebasen. Di sini banyak perkantoran. Tadi ada Koramil, ada KUA, ada Polsek, dan ini ada kantor BPR BKK Kecamatan Kebasen. Kantor Kecamatan Kebasen. Kantor Desa Gambarsari atau Balai Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen. Kita mendekati pertigaan di Desa Gambarsari ini ya. Itu merupakan palang pintu rel kereta api. Ini rel lama. Terus ini pertigaan ke kanan, kita belok kanan, ambil kanan. Kita akan menyeberang perlintasan rel berpalang pintu. Kita akan melalui di jalan ini sekitar kurang lebih 1 kilo ya. Nanti ada perempatan belok kiri ya, kita ikuti di jalan Desa Gambarsari ini.
Di depan ada talang daripada irigasi Bendung Gerak Serau ya, yang dipompa untuk mengaliri sawah di daerah Kebasen. Kita tetap terus masih di Jalan Desa Gambarsari Kebasen. Iya, di depan ada perempatan, ini yang merupakan titik temu ya. Kalau ke kanan itu arah ke Kalisalak ya. Kanan, kemudian pertigaan kiri itu arah Kalisalak. Jadi ini yang dari Kalisalak sama dari Sampang ketemu di titik ini. Ya, dari perempatan ini kita belok kiri, Saudara. Di jalan ini cukup sulit karena jalan masih berupa jalan batu ya, makadam. Jadi harus pelan-pelan. Di jalan ini akan saya shoot semuanya, tidak saya skip ya. Jadi Anda untuk bersabar melihat perjalanan di jalan pegunungan ini agar Anda benar-benar memahami jalan ini dan tidak kesasar kalau mengikuti alur yang saya tunjukkan lewat YouTube ini. Oke. Jalan mulai menanjak ya, mulai menanjak nih. Jalan ini sudah pernah diaspal kelihatannya ya, cuman sudah rusak parah ini. Jadi harus pelan-pelan dan hati-hati. Ini bekas galian tanah ya. Dan ini kelihatannya ini jalan baru ini. Tadinya tinggi, ini tadinya tinggi kemudian dibelah, ini gunungnya dibelah dengan alat berat dan ini sudah menjadi agak mendingan, agak datar ya. Dan sebelah kanan kiri ini bekas galian-galian dari alat berat barangkali ya. Di sebelah kanan ada gunung yang dibelah ini untuk membuat jalan baru barangkali ya. Aktivitas masyarakat pegunungan ya, menebang bambu dan membawanya dengan dipikul. Jalan mulai nanjak lagi dan bebatuan yang lancip-lancip, harus berhati-hati ya. Video agak saya percepat ya agar memperpendek durasi. Ya, sebagian jalan sudah diaspal, ini cukup halus ya. Walaupun tidak panjang tapi ya lumayan lah untuk mempercepat perjalanan ini. Jalan terus menanjak, Saudara. Anda pastikan kalau kesini membawa motor yang sehat ya. Kembali jalan batu, jalan makadam ini ya, harus hati-hati. Ini licin dan terjal. Sebagian jalan licin ya, menggenang air dalam kondisi menurun dan berbatu ini, berbatu campur tanah. Ini sangat bahaya ya, harus hati-hati kalau lewat sini, Saudara. Ya, kembali jalan beraspal dan cukup halus tapi nanjak, Saudara. Ya, tetap waspada dan hati-hati. Aspal habis ya, kita akan sampai, Saudara, di tempat tujuan. Sebelah kiri ada rumah warga ya, dan sekaligus warung. Di situ kita bisa menitipkan sepeda motor kita, atau kita akan mencoba naik sepeda motor dengan masuk di itu depan ada patrol atau pos kamling ya. Dari pos kamling kita belok kiri turun dan akan memasuki jalan tanah.
Oke. Oh, kita kebablasan, Mas Tugiono. Kita berbalik arah. Balik. Nah, kita turun di sebelah kiri patrol, kita turun ya. Masuk lewat jalan tanah, hati-hati karena ini habis hujan, licin. Kalau musim kemarau ini jalan kering, enak pakai di motor, bisa mudah. Tapi kalau ini pas musim hujan, ini sebetulnya licin, sangat berbahaya. Namun ini rekan saya ingin mencoba tetap menaiki sepeda motor di jalan tanah ini. Kita lihat apakah akan bisa lancar sampai tujuan atau bagaimana. Mari kita ikuti. Iya, sana aku baik. Saya tidak berani untuk membonceng ya, saya turun. Saya biarkan rekan saya untuk naik motor sendiri karena saya merasa ini sangat berbahaya. Saya nggak berani naik. Saya jalan kaki aja. Ini sih sudah deket ya. Itu gunungnya itu. Mas Tugiono, apa yang terjadi? Oh, ternyata dia roboh, saudara-saudara. Masa Allah, kasihan sekali. Roboh, ora kuat. Nggak kuat naik sedulur, kini keterpleset jatuh. Kita mengambil keputusan ini motor dititipkan aja di rumah warga yang terdekat di pinggir jalan itu. Oke guys, sedulur kabeh, kita lanjutkan dengan berjalan kaki saja karena memang situasi yang sulit ya, licin sekali karena musim hujan. Kita jalan kaki saja untuk menuju ke tujuan kita, yaitu Gunung Puncu yang terletak di Desa Tumyang ini, Kabupaten Kebasen. Mohon maaf, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Semalam habis hujan. Jadi licin. Ini ada pohon karet ya. Karet apa? Oh, pinus. Pinus gitu. Getah pinus. Itu gunungnya lur, saudara, guys, teman-teman. Seperti tumpeng ya. Puncu adalah tumpeng sama saja. Atau ujungnya tumpeng. Jadi itu naiknya sangat tinggi. Lokasi ini berada di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Video ini saya ambil pada Januari 2021. Sekarang tanggal 29 Jumat. Kebetulan ini Jumat Kliwon. Wah, angker lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertigaan, kita ambil kanan ya. Lewat jalan kecil ini. Ini banyak pepohonan, ini lumbu-lumbu, barangkali buat ditanam, ini bagus ini. Kicauan suara burung. Lembu apa? Lembu hias ini nek gelem ngaraya ngono kowe. Ini kita berputar saudara, karena kalau langsung ke atas kita nggak kuat, sangat terjal ya, sudutnya sangat lancip, kemiringannya sangat tinggi nih. Di ujung sana itu lokasinya. Kita muter nanti lewat jalan yang zigzag biar nanjaknya tidak terlalu. Tanah ini milik Perhutani ya, PT Perhutani Kabupaten Banyumas. Jadi ini tanah milik negara. Yaitu ada pertigaan kecil. Ini jalan setapak, jalan tanah. Hanya bisa dilalui jalan kaki kalau musim hujan. Kalau lagi terang bisa dilalui motor. Oke, kita mau naik lewat jalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dibentuk. Kita naik ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanjak saudara, tuh ke atas. Kalau lurus ini arah lurus horizontal. Ini berarti nanjak ini. Ya, ini belok kanan di sini ya. Tuh ke sana. Ini kalau ini licin ini, daun-daun pinusnya ini di kaki licin. Untung aja hujan jadi agak ini membusuk, sudah menempel di tanah. Jalannya zigzag.
Tuh belok kiri lagi. Aduh, baru setengah jalan sudah terengah-engah, ngos-ngosan. Itu basure lur. Aduh. Ke belok kanan nanjak sekali tuh lur. Masya Allah. Kalau ndelosor ke bawah itu bisa itu. Kalau berani. Ya, kita teruskan perjalanan naik lagi untuk menuju ke titik yang kita tuju. Ini dari tanjakan tadi sampai ke tujuan sana ini atas ada 300 meter lebih saudara. Kondisi nanjak terus. Tuh nanjak lagi. Masya Allah. Belok kanan nanjak lagi, itu zigzag terus jalannya. Ya, tempat saya dekat. Tinggal berapa meter lagi? 1 meter lagi ya. Ya, gunung sebelah sudah kelihatan dari sini nih. Aduh, ya Allah. Manjatnya nenggel banget. Nenggel bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia nih apa, Bu? Ya, belok kanan lagi. Allah ya Karim. Banyak nyamuk. Tuh, gunung sebelah. Ya, sudah dekat saudara itu. Tinggal 20 meter kurang lebih. Saya himbau kalau saudara mau ke sini ya, bawa obat nyamuk atau autan atau apalah. Dan juga jangan lupa bawa minum dan snack-snack makan ringan ya. Karena sampai di atas akan haus sekali dan lapar saudara. Alhamdulillah sudah sampai lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini puncak ketinggian di Gunung Puncu. Kita baca-baca dulu tulisannya ya. Ini ada tulisan apa? Padepokan Roso Jati, Jati Diri, Napak Tilas. Ini ada tulisan Jawa saudara. Saya kurang tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bahasa Jawa ini, bacaannya apa? Mungkin ini artinya mungkin yang bawah. Padepokan Ungkal Baplang Roso Jati Banyumurti, religi Jawa Tengah, perjalanan Banyumas, penerus sejarah budaya leluhur, Gunung Puncu, Desa Tumiang, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Banyumas, makam siapakah? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dalang menunggu kedatangan beliau. Oke. Ya, ini keadaan atau visualisasi dari Padepokan di Gunung Puncu, Desa Tumiang, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kita akan melihat ke bawah dari sebelah kirinya ini. Tampak itu gunung sebelah ya. Pegunungan atau perbukitan. Ya, pemandangan Sungai Serayu nih dari atas Gunung Puncu. Cuaca mendung, semoga tidak hujan, tapi ini sudah mulai gerimis saudara. Tuh Sungai Serayunya kelihatan dari atas. Karena mendung jadi agak samar-samar, juga terhalang oleh kabut tipis. Inilah salah satu makam dari leluhur Banyumas yang merupakan putra bungsu dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Oke, datang lagi rekan kita ini, Bung Watriano. Sehat Pak Watri? Alhamdulillah, assalamualaikum. Gimana naik rasanya, ngos-ngosan? Lumayan, hati senang. Pak Dalang deh. Alhamdulillah itu dia Pak Dalang sudah sampai saudara di lokasi. Beliau merupakan salah satu kesepuhan di Kabupaten Banyumas ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan wirid atau zikir bersama di tempat ini. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Gimana rasanya naiknya ini? Waduh, ngempos mas. Kasure metu. Sehat. Alhamdulillah.
Ya istirahat dulu ya. Oke. Dalang melihat penampakan makhluk jin apa Mbak? Pak Dalang melihat penampakan di sini saudara, ada makhluk astral yang menyambut kedatangan kita. Tadi katanya luk salam, assalamualaikum kabeh baik, pakai bahasa Jawa begitu. Makam juga nih? Iya. Posisinya di atas, diterangkan mas. Ini posisinya di atas. Iya posisinya di atas ini sebelah Pak utara itu, karena utara Pak nanti kan? Iya, depan. Oh timur ya, pegunungan Banyumas ya, gunungan Kebasen. Ya, Pak Dalang dan kawan-kawannya ini istirahat dulu, ngerokok-ngerokok dulu nih ya karena kecapean naik dari bawah sampai atas. Cuaca sangat ini mendung saudara, dan petir itu menggelegar di langit. Hujan. Kelihatannya mau hujan ya, semoga aman-aman saja ya. Selamat sore Bung Watri. Selamat sore. Ya ini tadi Anda datang ke sini kelihatan terengah-engah ya. Begitu sampai di sini apa yang Anda rasakan ataupun apa yang Anda lihat di tempat ini? Saya merasakan ada sambutan dari makhluk yang tidak kasat mata oleh sembarang orang, beruluk salam. Terus di samping kanan kiri makom itu, kalau saya lihat dengan penglihatan saya itu seperti cahaya putih-putih. Dia menyambut. Saya baru pertama di sini. Baru pertama kali ini ya? Kenalan, iya, pertama kali. Disambut dengan uluk salam ya? Iya, dengan uluk salam. Ya, ini banyak juga yang berdatangan, ini nggak tahu dari mana. Oh ini baru-baru ini berdatangan ini? Iya, itu ada yang di bawah itu pakai keradap. Ya Bung Watri melihat ada makhluk astral yang berdatangan ini, mendekati tempat ini. Bang Watri boleh mungkin disampaikan pendapat Anda tentang sejarah Ki Cokobodo ini? Ya, kebanyakan umum ya, masyarakat itu kalau belajar dari secara teks tertulis secara akademik itu tidak akan pernah dijumpai dari beliaunya. Itu termasuk seorang pangeran dari bungsunya Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Tapi kalau orang-orang yang spiritual, orang-orang yang ahli hikmah dan sebagainya, itu yang makomnya udah Dekat sama yang kuasa ya? Iya, dekat sama kuasa yang berilmu dalam tentang agama Islam. Insya Allah itu banyak tahu semua. Karena dikasih tahu sama yang kuasa gitu ya? Iya, dikasih tahu dari yang maha kuasa. Jadi sekali ziarah ke suatu wali, beliaunya nyambung ke sana itu ada petunjuk, itu termasuk duriahnya beliau itu di sana itu supaya diziarahi gitu. Dan dalam ziarah juga kita berdoanya kepada Allah, kita itu kirim doa kepada Allah dan minta keberkahan itu juga dari Allah, jangan dari makamnya, jangan dari petilasannya gitu. Itu nanti salah kita kalau kebanyakan umum kan seperti itu. Kita datang suatu ke tempat keramat kiranya minta ke situ melenceng, padahal kita itu Takdim mengikuti jejak beliau, menjadi orang alim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ke Pak Dalang. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Ya boleh tanya ini Pak Dalang, ini ngomong-ngomong ini tempat makomnya Raden siapa atau sesepuh dari Banyumas siapa asmone ini? Ini masih keturunan dari Prabu Siliwangi ya. Jadi yang putra pertama Banyak Sosro, Raden Kamandaka itu ini yang bungsunya. Jadi 5 bersaudara, ini bungsu. Kebetulan yang dinamakan Raden Cokobodo. Oh ini makamnya Raden Cokobodo ya? Cokobodo itu putra bungsu dari Prabu Pajajaran, Prabu Siliwangi Pajajaran ya? Iya. Nah, dulunya dia di sini mengadakan padepokan, napak tilas wali ya. Jadi terus dia minta makom di sini. Raden Cokobodo itu putra bungsunya Prabu Siliwangi. Iya. Oh. Tapi jarang ada orang yang tahu kan, kalau nggak datang ke sini dia tidak tahu. Kalau dalam sejarah Babad Banyumas ataupun
sejarah yang lain ini Iya, sejarah Babat sedikit- Banyumas waktu itu kan ada apa kerajaan Raden Kamandaka itu yang di Karanglewas, terus Pasir Luhur, terus kebetulan dia ada juga persemayamannya di Karanglewas di Taman Sari apa ya, saya lupa itu makom Taman Sari itu Karanglewas. Atau dia minta di sini karena dia dulu juga mungkin pernah bertapa juga di sini. Makanya sampai sekarang di sini tempat untuk berziarah. Berziarah ya tetap malah berkahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini cuma derek hormat tadi ziarah mengirim doa gitu pada siapa. Dan tawasul. di sini ada ini yang baru datang, dicontoh dari Gunung Dengok ya. Dia Oh. penguasa Gunung Dengok Rawo. Terus dari Karangbanar Mbah Agung berupa Nun Sewu berupa macan dirawuh ada di sini. Terus dari Taman Sari ini sebelah yang dekat Pemancar juga rawuh ke sini. Terus dari Tranggulasi Gunung Kunang sebelah sana juga rawuh lagi ke sini. Banyak sekali makhluk astral yang hadir ini, Mbah. Yang hadir di sini. Ya, mudah-mudahan semua itu berniat baik. Amin, 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 amin. Baik kepada kita, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua itu menjadi baik. Ya, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Dalang. Untuk sementara ya itu dulu karena belum mengadakan ritual di sini, tadi masih kurang jelas, semuanya masih kurang jelas. Coba nanti setelah ritual boleh kita dilanjut lagi. Oke, kita akan ritual dulu saudara, berdoa bersama. Ya, adabnya masuk ke sini, ini alas kaki dilepas ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara, kita sudah barusan menyelesaikan ya wirid zikir di sini di makam Raden Joko Bodo alias Banyak Ulung ya Pak Dalang, yang merupakan putra bungsu dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Baiklah, kita akan bincang-bincang ya sekarang dengan Pak Dalang. Oke Pak Dalang, kita barusan tadi zikir bersama ya di sini ya, alhamdulillah. Boleh diceritakan apa saja yang terjadi di tempat ini dari kacamata supranatural panjenengan. Monggo. Alhamdulillah. Tadi saya dan sampean juga mengadakan ritual wirid, hadroh tawasul di tempat ini. Alhamdulillah tadi saya di dalam hati dan perasaan mata goib saya banyak sekali yang rawuh di sini, terutama dari waliullah, juga para syekhullah dan kiai-kiai mumpuni, juga dari semua penguasa yang di lingkup sini ada ya, sebenarnya dari Mbah Dengok, Mbah Tranggulasi juga rawuh, dari Mbah Karangbanar itu Mbah Agung yang berupa tadi Nun Sewunya berupa kayak macan itu juga rawuh, walaupun ini di siang bolong, di sore ya bolong, jadi tadi komplit sekali. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan tadi saya dan sampean semua meminta dumateng Gusti Allah lantaran hajroh utawi tawasul kepada semua nabi, kepada semua wali, juga semua sesepuh, sopini sepuh, termasuk yang ada di papan ini, di papan Gunung Kuncup ini. Alhamdulillah mereka rawuh ada di sini dengan sapaan kalau seperti manusia ya sapaan baik, Salam. salam baik, merasa kayaknya lebih nyaman di hati. Kalau boleh tahu, kalau dibedakan makhluk-makhluk yang hadir tadi itu berarti ada dari golongan leluhur yaitu para wali, Iya, dari terus bangsa jin gitu ya. bangsa jin ada, dan setan pun juga Oh, ada. setan ikut hadir juga. Ada. Jadi walaupun setan senang juga ada orang wirid gitu ya. Iya,
datang juga dirawat juga. Tapi ya semoga walau toh itu tidak baik, semoga menjadi baik kan kayak gitu. Iya. Tapi masih banyak yang positif ya dari pihak-pihak para Ya wali. tapi sayangnya tadi kan ini kan di siang ya, di sore kayak gini juga masih kurang jelas sekali, tanpa kecuali kalau kita malam ya bisa, insya Allah bisa ada apa penampakan kalau itu direkam ya. Kalau malam loh ini karena Siang nggak bisa di itu ya, pakai kamera tetap nggak bisa ya. Cuma tadi saya kan juga merasakan kan sewaktu kita wirid tidak putus angin kan, muter terus angin terus. Sekarang tidak wirid, tidak ada kan angin kan, ya ada cuman kecil, nggak sedingin tadi waktu kita wirid Iya, kan. pas waktu ini itu angin Kita muter terus angin itu di sini, buk 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 buk. Nah, setelah selesai ya biasa-biasa lagi kayak gitu. Itu kalau yang masih awam bisa mempertandakan, oh tadi waktu wirid angin datang, oh berarti ini ada sesuatu yang goib, yang ganjil kayak kasat gitu. mata yang ikut hadir gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dalam. Sementara kayak gitu dulu, karena ini siang bolong ya, saya tidak bisa membuktikan, bisa menampakkan yang ada di sini apa. Ya siapa tahu nanti apa saya dan sampean bisa ke sini malam-malam, jadi nanti bisa leluasa yang di sini itu apa kayak gitu. Terima kasih. Kita ke ke Mas Patri ini juga kadang-kadang sering bisa melihat bagaimana pengalaman panjenengan di wirid di tempat ini, Mas Patri tadi. Ya betul sekali yang beliau katakan dari kita ya, banyak sekali yang hadir dari waliullah, dari syekh, dari para kiai, dari jin, dari setan. Setan itu sebenarnya ikut ingin selamat, tak tahu sudah diancam, sudah dinaas neraka besoknya itu loh. Masih Itu ikut berdoa biar selamat. dia tetap berharap kepengen selamat gitu ya. Iya itu kalau ada orang wirid aja gini ya, tadi kita itu sebenarnya ikut selamat ya. Cara bahasa Jawanya ngiler lah kepengen melu Ngiler selamat kepengen oleh keberkahane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut hadir ke sini gitu ya. Nggih. Terus makhluk-makhluk seperti bangsa jin yang Ya kalau saya kan masih awam ya, saya cuma ngelihat cahaya pating kerlip aja itu sama kaki kayak disuntuk tadi. kaki kayak disuntuk. Iya itu saya tadi kaget itu. Ya pokoknya anehan terus energi gede sekali tuh sampai merinding semua kan. Rasain semua itu pas hadirnya beliau waliullah, syekh, kiai dan jin setan juga itu. Angin sampai ributnya, sampai ada suara kayak kentongan itu kan tadi. Terus banyak yang lalu lalang itu nggak tahu. Karena kita kan nggak tahu oleh kanan kiri, cuma fokus ke Allah, pokoknya nggak ada selain apa-apa selain Allah gitu. Jadi kita itu hanyut dengan wirid tadi. Pas la ilaha illallah itu ya berarti itu Iya puncaknya ya. pas puncaknya la ilaha illallah itu sampai suaranya aneh-aneh kan. Kita aja nggak bisa ngontrol suara kita itu ngolak malik nih. Iya, suaranya jenengan tadi saya juga agak aneh. Suaranya Mas Patri kok kayak gini. Ya, bergonta ganti. Iya. Saking nikmatnya mengikuti alunan wirid pasrah kepada Allah. Ya, betul. Ya oke lah, semoga wirid kita diterima ya. Dan doa-doa kita, ya inilah situasi dari makam Raden Joko Bodo ya. Yang putih itu awan, jadi kita di atas awan seperti di atas awan. Ya itu kebetulan ini gerimis ya, mendung itu kelihatan berkabut ya. Dan itu Sungai Serayu, Kali Serayu. Kurang jelas karena memang situasinya berkabut ya. Ya oke saudara, semoga ini bermanfaat untuk Anda ya. Jangan lupa ya untuk like, yang belum subscribe untuk di subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten-konten saya yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.